tersebut, mengejar pelakunya dan membunuhnya secara sadis. Ya. Karena memang kisos itu harus diimani dengan iman. Akal itu memang terkadang tidak mampu mencapai, tapi disitulah kita harus paham. Ketika akalmu, akalku tidak mampu mencapai sesuatu, maka fungsinya iman menjangkau apa yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Video yang tadi baru saja kita perhatikan, video yang baru saja kita lihat membuktikan betul. Kalau hukuman kisos tidak diterapkan, salah satu akibat dan efek negatif ketika kisos tidak ditegakkan itu apa? Bagaimana kita akan menjumpai ketika kisos tidak ditegakkan secara efektif, maka keluarga itu akan tersulut dengan kemarahan, akan tertumpuk dengan dendam, dan bisa mengakibatkan jatuhnya peperangan antara keluarga dengan keluarga, antara satu geng dengan satu geng, antara satu kabilah dengan kabilah, di mana akhirnya satu tetesan darah berakibat pada ratusan darah yang mengalir ketika satu darah tidak dituntaskan dengan keadilan. Allah itu tidak pernah salah. Allah itu tidak pernah salah. Allah itu tidak pernah kurang tepat di dalam setiap keputusannya. Yang salah itu kita selaku manusia. Yang kurang tepat itu kita selaku manusia yang tidak beriman kepada Allah secara utuh dalam konsekuensi keimanan kita. Maka jawaban ketiga menohok. Kalau ada orang yang sampai mengatakan hukum Islam itu kejam, diskriminatif, mereka suka sekali menyorot kepada hukum warisan, menyorot kepada hukum persamaan antara laki-laki dan perempuan yang ditentang sama Islam. Dan salah satunya menyerang tentang masalah kisos sebagaimana menyerang poligami. Akhirnya kita mau menjawab pertanyaan yang ketiga. Hukuman kisos Allah sampaikan kepada kita supaya setiap orang ketika mereka mengerti tentang hukuman kisos itu memuaskan keluarga besarnya. Dan akhirnya tidak terjadi dan tersulut dendam kesumat yang mengakibatkan jatuhnya nyawa lebih banyak. Itu jawaban ketiga. Jawaban yang keempat, karena sejatinya hukuman kisos itu kemudian menjaga keberlangsungan hidup. Karena dengan orang itu diterapkan hukuman kisos akan membuat dia berpikir 1000 kali untuk membunuh. Cobalah anak-anak SMA, STM, SMP yang mereka tawuran. Mereka membawa celurit, mereka membawa bacok, ada yang membawa rantai yang begitu tajam. Kalau mereka mikir bahwasanya kalau mereka sampai membunuh, berakibat mereka akan dibunuh, dan pembunuhan itu disaksikan bagaimana kalau kita lihat proses kisos itu, perhatikan proses kisos ini di video ini. Terdapat sebuah tempat khusus yang disediakan untuk pelaksanaan kisos atau eksekusi. Kalau kita perhatikan proses kisos semacam ini dan hukuman kisos dibuka, dilihat oleh setiap orang bagaimana dia menjumpai ada kepala yang pisah dari raganya, maka setiap orang itu akhirnya bergidik takut dan mikir sebelum dia membawa bacok, sebelum dia membawa rantai yang akan dipakai mengalirkan darah orang yang berbeda cuma satu seragam dengan dia akan mikir, dia akan ketakutan. Bayangan yang pernah dia lihat ketika melihat orang itu ditegakkan hukuman kisos menjadikan dia itu akan redup kemarahannya dan emosinya. Kenapa? Takut itu salah satu metode efektif untuk mengerem perilaku melampaui batas. Makanya apa? Menjaga keberlangsungan hidup. Tapi kalau kemudian ada orang ketika mereka tidak ditegakkan kisos, dia akan gampang gitu. Apalagi ketika terlibat satu pertengkaran, ada orang yang residivis yang dulunya juga membunuh, beberapa tahun dia mendekam di dalam penjara, keluar lagi dan berkata, ayo enggak apa-apa, tunjukkan kejantanan kalian, kita bunuh aja, nanti kalau masuk penjara enak kok, nikmatin aja di dalam penjara. Makan tidur sudah dijamin. Coba. Dan akhirnya keberlangsungan kehidupan manusia akan mulai goyang disebabkan mereka mengambil jalan untuk gampang mengobral nilai darah ketika mereka tidak mendapatkan konsekuensi ketakutan ketika tidak ditegakkannya hukum kisos. Ya. Yang kelima, jawaban bagi mereka yang mengatakan hukuman kisos itu adalah kejam. Yang kelima, yaitu adalah hukuman kisos itu hanya bisa dijangkau oleh yang berakal. Kenapa? Persis dengan apa yang saya sampaikan tadi. Karena akal manusia itu tahu mata dibalas dengan mata, telinga dibalas dengan telinga, tangan dibalas dengan tangan. Kita perhatikan nih,
Bagaimana kekecewaan keluarga ketika mereka mendapati orang yang membunuh keluarga mereka tidak diputuskan dengan hukuman yang setimpal. Di antara teriakan mereka itu apa? Nyawa dibalas dengan nyawa. Itulah kekuatan akal yang fitrah. Bahwasanya hukuman kisos itu sesuai dengan akal fitrah manusia. Perhatikan videonya. Ini menjalankan kepada kita bahwasanya Masya Allah. Inilah luar biasanya di dalam Islam. Makanya ini pula untuk kita jawab 5 jawaban ini menohok kepada siapapun yang mereka suka mendiskreditkan Islam, suka menjadikan Islam itu objek serangan yang mereka terus lemparkan dengan berbagai macam pencitraan negatif. Mereka sudutkan orang yang berkomitmen terhadap syariat Allah, lalu kemudian mereka membuat narasi yang sejatinya narasi mereka itu lemah selemah-lemahnya sebagaimana sarang laba-laba. Cuma orang-orang yang sering melemparkan narasi-narasi untuk mendiskreditkan Islam, suka menyudutkan Islam, terkadang suara mereka selalu diberikan tempat oleh media-media mainstream. Kenapa? Supaya menggoyahkan orang-orang swing voter atau swing muslim ketika mereka dalam kondisi belum memahami kaidah Islam secara penuh. Padahal narasi yang dipakai untuk mendiskreditkan Islam itu sejatinya terpatahkan. Karena Allah itulah yang menjaga agamanya. Allah yang menurunkan agama ini, Allah pula yang menjaga kondisi agama kita. Makanya kaidah ini penting memberikan pelajaran kepada setiap orang. Betul-betul jaga diri dari terpancingnya segala emosi yang bisa menyebabkan terjatuhnya kita kepada kerusakan-kerusakan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan maaf ya, rata-rata orang kalau membunuh, maka seketika dia itu akan menyesal betul atas perbuatan itu. Kenapa? Karena dianya terpancing emosi sesaat. Kecuali memang membunuhnya pada aturan-aturan yang diperbolehkan oleh syariat dan itu panjang penjelasannya. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami. Hukum kisos itu menjadikan orang berakal itu berpikir besar, berpikir jauh. Betapa hukum ini memberikan kehidupan dan keberlangsungan kehidupan pada kehidupan manusia. Dan di sini kita mengetahui walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Itu indahnya betul Quran. Quran tidak mengatakan al-qatlu nafal qatla, pembunuhan, menafikan pembunuhan. Tidak enak itu didengar. Makanya para ulama sampai mereka itu berkata, Syekh Muhammad Syakir itu mengatakan di dalam kitab itu dibahas betapa indahnya ketika Allah itu menerangkan tentang hukum kisos yang sejatinya dipraktekkan untuk meredam orang supaya tidak gampang membunuh, tetapi dengan bahasa dengan sentuhan bahasa yang sangat indah sekali. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Allah tidak menyebutkan kata pembunuhan. Allah menyebutkan kata kisos. Kalau kamu sampai membunuh, maka kemudian ada kisos. Di dalam kisos itu ada kehidupan yang dijaga oleh Allah ketika kamu menjalankan kisos. Bagi mereka yang berakal. Saya ingatkan ya, orang yang berakal itu adalah orang yang mereka mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Itulah berakal. Ya, makanya itulah yang dinamakan ulul albab sejatinya. Orang pintar belum tentu dia itu ulul albab. Dia sejatinya belum tentu pintar, belum tentu dia berakal. Makanya Allah mengatakan ya ulil albab. Kita harus paham pemanggilan kata ya ulil albab walakum fil qisasi hadatun ya ulil albab. Karena ulil albab itu bukan hanya pintar, tapi ulul albab itu yang betul-betul menggunakan akalnya, rasionalitasnya, IQ-nya, ISQ-nya, semuanya sesuai dengan panduan kitabullah. Kalau boleh bicara, saya itu tidak pernah minta anak saya pintar. Saya itu minta supaya anak saya itu menjadi ulul albab. Karena banyak orang yang pintar sejatinya tidak memberi manfaat. Indonesia kurang apanya dengan orang pintar? Banyak orang pintar. Tapi belum tentu orang pintar itu memberikan faedah manfaat pada kehidupan di sekitar. Makanya Allah tidak pernah mengatakan, hei orang yang pintar. Tidak, Allah panggil ya ulil albab. Orang yang menggunakan akalnya, menggunakan berpikirnya, menggunakan merenungnya untuk mencerna apapun yang disampaikan oleh Allah. Makanya di dalam ayat Qisas ini Allah tidak mengatakan ya ulil dzaka, orang yang pintar. Tapi Allah menyampaikan ya ulil albab, orang yang ulul albab. Akal mereka itu tunduk sama apa yang disampaikan oleh Allah.
Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita betul-betul bisa menjawab seluruh nada-nada minor ketika mereka mencoba untuk menyudutkan dan mendiskreditkan tentang syariat hukum Allah. Dan kita harus paham, hari ini di antara konsekuensi zaman fitnah itu apa? Ahlul batil itu tidak pernah berhenti berupaya, berusaha mati-matian dan berjuang bagaimana terus untuk memojokkan Islam dan syariatnya supaya Islam dan syariatnya itu tampak buruk di hadapan manusia. Tapi ingat, kalaupun mereka ingin memadamkan cahaya Allah, Allah yang menyempurnakan cahaya agamanya. Walaupun orang-orang itu tidak menyukai Allah ketika Allah menyempurnakan agamanya. Makanya di dalam syariat Qisas ini ada keberlangsungan kehidupan. Kaitkan, kalau kita kaitkan pada kaidah ini apa? Berarti kita mengambil sebuah kaidah. Hukumnya Allah itu selalu mengarahkan kita untuk menjadi ulul albab ketika kita mematuhi. Makanya sekali lagi saya katakan, Allah tidak pernah memuji orang yang pintar, tapi Allah memuji mereka yang memiliki sifat ulul albab. Dan Allah kaitkan, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Yang Allah panggil ulul albab. Karena bisa jadi saya pintar, tapi belum tentu saya ulul albab. Bisa jadi fulan pintar, tapi belum tentu dia ulul albab. Karena ternyata cara dia berpikir, metode rasionalitas dia ketika memikirkan sesuatu, ternyata tidak sejalan dengan apa yang dijalankan dan disampaikan di dalam Al-Quran. Maka inilah yang akhirnya menjadikan kita mengetahui dalam perkara kisos itu adalah perkara keberlangsungan hidup. Ya, dan inilah yang menjadikan kita sekaligus pula kalau kita jaga dalam kehidupan kita, ini termasuk perkara seorang muslim yang dia harus menjaga. Ada daruriyatul khamsah, ada 5 perkara yang sangat mendesak yang harus senantiasa kita jaga dari saudara kita. Islam itu sangat menjaga 5. Islam sangat menjaga agama, ya, makanya siapapun yang melahirkan agama maka setiap orang terpanggil untuk membela agamanya. Dia terjaga jiwanya, artinya Islam menjaga betul jiwa, baik kehormatannya ataupun nyawanya, hartanya. Maka kalau ada orang yang membela hartanya sampai terjadi peristiwa besar, maka dia dibenarkan kalau konteksnya dia menjaga hartanya, menjaga keturunannya, dan menjaga akalnya. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang betul-betul menjaga komitmen dalam kehidupan seseorang itu apa? Komitmen dia untuk senantiasa, apapun kemarahan, mintalah kepada Allah kemarahan yang tidak sampai jatuh dalam perkara-perkara yang Allah benci dan Allah murkai. Ingat, marah itu menyebabkan perkataan yang bisa dimurkai oleh Allah. Kemarahan itu juga bisa menyebabkan gelapnya mata hati seseorang sampai melakukan tindakan melampaui batas. Nah, inilah yang menjadikan kita memahami kaidah yang kita bahas pada kesempatan hari ini, yaitu kaidah yang membahas tentang walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'alakum tattaqun. Maka ada yang mungkin bertanya, Ustadz, kalau ada orang yang dikisos, apakah itu menggugurkan dosa yang Allah akan berlakukan kepadanya ketika nanti di akhirat? Jawabannya iya. Orang yang menjalani hukuman di dunia dengan syariat Allah, dan dia menerima dengan ikhlas, maka sudah terhapus ancaman hukuman di akhirat. Makanya kalau ada orang menjalani satu kejahatan kok tidak diberlakukan hukum Allah, maka dia sudah mendapati hukuman di dunia, di akhiratnya masih mendapatkan pula tambahan. Karena ketika di dunia tidak sesuai dengan apa yang Allah tetapkan dan apa yang Allah terapkan. Orang yang mencuri kalau sudah dipotong, dia ikhlas menerima potongan tangan itu, di akhirat tidak lagi terkena dampak hukuman itu dengan adab, karena sudah disegerakan ketika di dunia. Makanya beruntung betul orang yang hidup di bawah syariat Allah, karena syariat Allah itu apabila dia diberlakukan memberikan rahmat bukan hanya mereka yang taat tetapi kepada mereka yang berdosa, ketika syariat itu dijalankan maka akan menggugurkan ancaman-ancaman hukuman di akhirat yang sejatinya lebih berat daripada praktek hukuman di akhirat. Makanya daripada praktek hukuman di dunia.
Makanya itulah yang menjadikan kita memahami. Boleh nggak Ustadz kita menjalankan hukum kisos sendirian? Oh tidak boleh. Menjalankan kisos tidak boleh. Jangan mentang-mentang kita mendapati ayat ini, kita menjalankan kisos di belakang rumah kita. Kita bunuh siapapun yang membunuh, lalu kemudian kita kubur sendiri. Tidak boleh. Harus ada wilayatul amr. Harus ada penguasa-penguasa yang menjalankan tentang hukum itu supaya tidak terjadi fitnah yang lebih besar. Sekali lagi, kalau ada yang berkata hukuman kisos itu kejam, beringas, jawaban kita. Kalau Allah yang Maha Rahman kita tuduh kejam, terus siapa yang tidak kejam kalau Allah sudah kita tuduh kejam? Yang kedua, siapapun yang mereka itu mengikuti realita kehidupan tahu betul negara yang menjalankan kisos jauh lebih efektif meredam angka pembunuhan daripada negara yang tidak menjalankan hukum kisos ketika mereka selalu teriak-teriak tentang masalah hak asasi manusia tapi menurut versi mereka. Yang ketiga, memberikan ketenangan kepada keluarga korban kalau hukum kisos itu ditegakkan dan tidak terjadi serta menyulut pertengkaran dan tragedi yang lebih besar ketika keluarga sudah terwakili dengan hukuman yang diberlakukan darah dibalas dengan darah. Yang keempat, menjaga keberlangsungan hidup. Karena sesungguhnya akan membuat orang memikirkan 1000 kali kalau akan membunuh seseorang ketika dia paham betapa bergidiknya bulu kuduknya ketika dia melihat hukuman kisos ditegakkan. Didudukkan dalam kondisi sebagaimana tasyahud, kepalanya dimiringkan, ditebas dengan sekali. Dan kita harus paham ya, pedang yang dipakai Al-Gucu ketika dia mengkisos seseorang harus betul-betul tajam. Yang sejatinya sekali set tebas, terputus kepala dari raganya. Yang kita juga harus paham, sesungguhnya hukuman kisos itu dijangkau oleh orang yang berakal, karena orang berakal paham. Memang sejatinya nyawa itu dengan nyawa, mata dengan mata, telinga dengan telinga, dan selain sebagainya. Nah, itulah kaidah yang kita bahas. Kita lanjutkan pada kaidah berikutnya. Apa itu kaidah berikutnya?